Baik, di sini ada pertanyaan Pak Edi. Saya beli bibit puyuh yang warnanya coklat dengan yang warnanya hitam. Tetapi lebih kok duluan yang coklat bertelurnya. Sampai sekarang yang hitam belum bertelur. Umur sudah 50 hari. Kenapa itu kawan? Saya kok jadi bingung ya. Puyuh yang coklat bertelur duluan. Kemudian yang hitam bertelurnya lambat. Pakannya naik terus Pak Edi. Terus kohenya apa? Ngeluh semuanya soal pakan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, tetap sehat, tetap semangat walaupun ya keadaan makin kesini kita ternak kok makin agak gelap ya suasananya ya. Kalau remang-remang masih mending ya, makin kesini kok makin gelap gitu. Surat edaran di tanggal 5 Februari mulai naik lagi. Mau jadi apa kita ternak ini kalau seperti ini? Ya bener ini, Kismo 234. Pakan naik terus Pak Edi, gimana solusinya? Solusinya ya diakhir kalau memang kita sudah nggak kuat lagi, kita nggak ketemu untung lagi ya, akhir aja gitu loh. Jadi gimana lagi kita? Mau cari solusi pakan adukan, mau bikin pakan sendiri, ya itu resikonya terlalu tinggi kawan. Kalau mau coba-coba, kemarin juga ada kawan yang mencoba ternyata apa? Pakai pakan adukan sendiri, nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, malah seminggu nggak bertelur. Ya saran saya kalau di video-video saya kan ada, saran saya kalau memang mau pakai pakan adukan, mau nyoba-nyoba, hitung proteinnya kawan. Itu yang pertama, hitung proteinnya, tentukan proteinnya dengan rumus-rumus yang tertentu. Terus kemudian kalau mau coba eksperimen jangan semuanya, satu kandang dulu atau 50 dulu gitu loh. Jadi biar enak gitu kan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan ini sudah lama sekali Pak. Mohon maaf karena kesibukan saya Pak kesibukan di pemerintah seperti itu menjelang kita mau pesta demokrasi ini memang saya agak sibuk kawan di luaran jadi kurang fokus ke konten, kurang fokus ke ternak gitu. Pusing sampai urusannya. Tapi ya apa boleh buat namanya itu pekerjaan ya harus kita jalani, kita cintai. Kita harus berupaya hobi di situ, senang dengan pekerjaan, cinta dengan pekerjaan kita, maka nanti akan ada berkahnya di situ kawan. Kalau kita saat ini zaman-zaman seperti ini kita mau perhitungan, mau hitung-hitungan kerja kok seperti ini capeknya nggak sesuai dengan gaji kita, ya kalau kita ngeluh ke situ sudah nggak usah hidup aja kawan. Namanya kita pekerjaan ya seperti itu. Sekarang itu kan penentuan ekonomi kan tergantung kita masing-masing. Artinya tergantung ke ibu negara kita, ya kan, ke ibu negara kita, ke istri kita lah gitu. Jadi ekonomi ya di situ, perhitungan di situ, semuanya harus kita sesuaikan. Karena apa? Kalau hidup menuruti gengsi, sehari 500.000 kurang kawan. Tapi kalau kita hidup nuruti cukup, ya kan, cukup. Kita cari cukupnya, kita cukup-cukupkan, 100.000 cukup, 50.000 cukup, insya Allah. Ya, tapi kalau kita hidup nuruti gengsi, sehari 500.000 kurang. Ya, makanya pinter-pinter kita aja dah. Nah, gitu intinya gitu. Baik, di sini ada pertanyaan Pak Edi. Saya beli bibit puyuh yang warnanya coklat dengan yang warnanya hitam. Tetapi lebih kok duluan yang coklat bertelurnya. Sampai sekarang yang hitam belum bertelur. Umur sudah 50 hari. Kenapa itu kawan? Saya kok jadi bingung ya. Puyuh yang coklat bertelur duluan. Kemudian yang hitam bertelurnya lambat. Sebenarnya enggak juga. Hitam dengan coklat itu sama. Kalau untuk puyuh itu sama. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu? Ini yang perlu mungkin dibahas ya sama-sama ya. Kalau saya salah ya mohon koreksinya kawan. Kalau memang ada kebenaran yaitu bukan semata-mata dari saya, mungkin semata-mata dari Allah untuk menunjukkan ke kita. Kalau memang kesalahan itu memang faktornya dari saya, dari manusia, harap maklum untuk ke situnya. Kita sama-sama belajar kawan. Gini, kenapa kok yang coklat duluan? Terus kemudian kenapa yang hitam duluan?
Artinya, Bapak ini beli bibit masih campur. Masih campur. Sering saya sampaikan, kalau kita mau beli bibit, amati, pahami, kemudian kita cermati, kita telaah, cari sumber informasi dari sudut manapun. Pak, kalau mau beli bibit puyuh, sebaiknya yang sudah pemurnian. Pemurnian itu apa? Sudah saya sampaikan di video saya, bahwa pemurnian itu adalah penyamarataan. Warnanya sama semuanya. Berarti kalau warnanya yang coklat semuanya, itu sudah betina. Gitu, ya. Yang sudah pemurnian. Artinya, sudah final stok. Sudah FS, kalau disingkat FS. Kalau GP, SP, SS itu masih standar. Artinya standar, jantan betina kita nggak tahu. Taunya jantan betina nanti di umur 25 hari atau 30 hari ke atas. Maka boleh disimpulkan bibit Bapak itu masih campur. Karena ada yang coklat, ada yang hitam. Kalau sudah pemurnian, semuanya sama rata, seragam, warnanya coklat. Nah, itulah betina semua. Ini kan masih campur, artinya yang coklat ini masih bisa betina, bisa jantan. Yang hitam pun seperti itu, makanya Bapak punya 2 jenis. Kemudian yang jenisnya coklat sudah bertelur duluan. Terus yang hitam bertelurnya lambat. Kenapa seperti itu? Coba gini. Mungkin ya perlakuan sama ya. Tadi dibilang itu perlakuan sama. Pemberian obat sama, metodenya sama, semuanya sama di situ. Oke, Pak. Bisa diperiksa di umur berapa? Kalau masih di umur 50 hari, masih ada kemungkinan, masih ada kesempatan, Pak. Biasanya memang di 45 hari mereka akan belajar bertelur, Pak. Sebagian akan belajar bertelur. Kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya Pak, penanganan sama, terus kemudian kok bertelurnya nggak sama. Saya sendiri hitam dengan coklat punya, Pak. Karena hitam adalah calon indukan. Kemudian yang coklat inilah yang saya jual, Pak. Kalau yang hitam ini kan untuk indukan. Betina hitam, jantan coklat, itu untuk indukan. Ya, itu untuk indukan. Nah, terus kemudian kesimpulannya gini dah, nggak usah muter-muter. Pusing nanti ya kita. Jadi gini, kalau untuk betina dengan coklat itu sebenarnya sama, Pak. Nggak ada perbedaan di situ. Perbedaannya biasanya apa? Biasanya di betina ini yang hitam itu biasanya banyaknya bencong ya. Diperiksa saja, terus kemudian dipisah. Saya yakin mungkin berat badannya kurang, Pak. Berat badannya kurang. Atau jenisnya itu memang masih campur itu tadi. Masih amburadul, masih berantakan, masih campur lah pokoknya. Jadi sulit ditebak, Pak. Kalau bibit itu kalau tidak pemurnian, itu memang kita sulit untuk nebak, Pak. Tapi kalau sudah pemurnian, yang sudah saya bilang tadi, pemurnian itu penyamarataan, rata, Pak. Kalau yang coklat sudah mulai pada betelur, yang coklat ya mulai betelur semuanya. Gitu loh. Yang hitam kok belum. Nah ini karena masih campur, jadi kita susah nebaknya. Cuman kalau saat ini, sebaiknya mana yang hitam, mana yang coklat, itu dipisah saja. Terus kemudian Pak, kalau nanti sampai umur 60 hari, belum juga bertelur, Bapak periksa. Periksa ke dokter. Enggak, Bapak periksa gini aja. Kalau ke dokter hewan itu mungkin ya, kita perlu biaya lagi. Dan juga dokter hewannya itu juga mungkin ya, sulit kita ngubunginya. Kalau ada sih ya nggak masalah. Ini hitam. Iya kan? Ini hitam. Nih, ini hitam. Mungkin ini yang dibilang tadi, yang hitam kok lambat bertelur, Pak. Perhatikan, Pak. Di sini warna bulunya kan, bintiknya kan seperti ini, Pak. Ini betina, Pak. Jangan-jangan punya Bapak itu jantan semua. Tadi dibilang situ kan, kalau nggak pakai pejantan kan tetap, ya puyuh kalaupun nggak pakai pejantan, dia tetap bertelur, Pak. Dia tetap bertelur, walaupun tidak ada jantan.
Mungkin di sininya ini merah, Pak. Mungkin jantan. Kalau jantan dia berkokok loh, Pak. Nah, tuh suaranya seperti itu. Cekeker. Nah, itu jantan, Pak. Kalau jantan, lambuk sampai 4 kali lebaran, 5 kali lebaran, itu Bang Toyib ya. Sampai 3 kali lebaran, 4 kali lebaran, ya itu nggak bakalan bertelur, Pak. Kalau itu jantan. Kalau itu bunyi loh. Nah, cuman kalau memang ini hitam, dirasa-rasa belum bertelur, Pak, nanti di umur-umur 2 bulan, 60 atau 60 hari, Bapak lihat di sininya, di belakangnya ini. Ya, di belakangnya, di duburnya, kalau dia masih kecil, itu Pak, mungkin bencong Pak. Badannya besar Mas, tapi buritnya kok kecil. Ya, itu bencong Pak. Nggak bakalan bertelur juga. Kenapa saya bilang bencong? Karena dari bibitnya tadi masih campur. Gitu loh. Ya, karena dari bibitnya tadi masih campur. Kemudian perlu kita curigai lagi. Proses penggemukannya kita pisah. Andai kata nanti memang dia tetap tidak bertelur, Pak, saya yakin kalau berat badannya itu memadai, itu bertelur. Terkecuali kalau bencong itu tadi ya. Kalau dia gemuk, tapi lubang di duburnya ini masih kecil. Kecil betul. Itu bencong, Pak. Nggak bakalan dia bertelur. Ya 3 hari lebaran, 3 kali puasa nggak bakalan bertelur. Bang Toyib nggak balik-balik jadinya. Nah itu. Jadi kalau untuk pemberian pakan masih, Pak. Kita los saja dia. Untuk yang hitam. Ya, untuk yang hitam. Nah terus kemudian kita pakai spesial lah, Pak. Pakan agak dilos dulu sampai dia gemuk. Kalau dia gemuk, nah itu nanti pasti dia bertelur. Tapi kalau dia gemuk, buritnya itu masih kecil betul, itu nanti nggak bakal bertelur. Mungkin kan bisa gini, Pak. Yang kita pegang ini coklat. Coklat kan gemuknya segitu, main kira-kira kalau memang nggak ada timbangan. Terus kemudian kita pegang lagi yang hitam, kok masih agak kurus. Nanti kan kita bisa membedakan dengan perasaan kita. Kalau kita punya perasaan, punya lah. Nah, nanti di situ akan ketahuan, Pak. Penyebabnya apa, sama-sama kita pelajari, ataukah itu bencong, ataukah itu jantan yang ada di situ. Karena kalau bibit campur susah ditebak, Pak. Susah ditebak. Tetapi kalaupun bibit campur sih sebenarnya 35 hari ke atas itu jantan mulai berkokok. Nah itu, yang berkokok seperti itu adalah jantan. Membedakan jantan di hitam, itu memang sangat mudah sekali sih, Pak. Mudah. Ini jantan. Nah, ini jantan ya. Tuh, dadonya kan tadi kan bintik-bintik. Ini kan enggak. Nih, dari samping. Nampak ya. Terus kemudian di belakangnya sini ada benjolan, Pak. Benjolan ini, ketika nanti saya pencet sedikit, dia akan keluar sperma putih, Pak. Ini. Ya. Nah, tuh. Itu ya. Nah, jadi diamati dulu. Mudah-mudahan ya sedikit informasi kita berbagi. Mudah-mudahan bisa lah dipahami, sama-sama kita mencari solusinya. Dipisah dulu, pakan dilos dulu. Kalau dia masih belum gemuk, ya belum mau juga, Pak, dia bertelur. Gitu. Tapi kalau dianya sudah gemuk, kemudian nggak bertelur-bertelur sampai umur 2 bulan setengah lebih, ya itu mendingan dikesot saja. Mendingan disembelih untuk makan atau dijual apkir. Ya karena kalau di belakangnya itu masih kecil juga, dia bencong, Pak. Nggak bisa diteruskan, malah kita rugi sendiri. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku, silahkan. Kalaupun mungkin ada pengalaman yang lain, kenapa kok puyuh hitam dengan puyuh coklat itu kok masa bertelurnya lebih cenderung cepat yang coklat, itu kenapa? Sebenarnya kalau bagi saya pribadi sama sih, karena saya ada juga hitam, ada juga coklat di ujung sana, itu ada juga. Sama, sebenarnya sama, itu tidak ada perbedaan. Tetapi balik-balik tadi, karena kami sudah pemurnian semuanya, bisa jadi karena punya bapak itu tadi belinya masih standar. Masih standar, artinya masih campur, belum pemurnian, jadi belum ada penyamarataan di situ. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf kawan. Kalau ada yang bisa berbagi pengalaman, ya silahkan saja komentar untuk bisa membantu rekan kita yang mungkin masih kesulitan informasi di situ. Ya, salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bro.